Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast, masih bersama saya Aufa Isma Afifah Putri. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Wahyu Wijayanto, Sarjana Syariah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Studi Islam. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aufa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Wahyu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Amin. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama Pak Wahyu, sudah sering ada di podcast kita. Dan di sini beliau datang ke podcast selaku Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak tentang tema kita hari ini, yaitu tuntunan ibadah puasa, mungkin sebelum kita lanjut bisa disapa dulu Pak penonton kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa, para jamaah virtual dimanapun kalian berada, dan juga keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, hidayah, serta kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan kita sebentar lagi akan bertemu dengan tamu agung, yaitu Ramadan yang kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalani puasa pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Wahyu. Nah, tema kita kan tentang tuntunan ibadah di masa pandemi ya, Pak. Yeah. Tuntunan ibadah puasa di masa pandemi. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas di masa pandeminya nih, Pak, sebelum kita jauh melangkah ke sana, kalau dalil perintah puasa sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, sebelum mungkin saya menjelaskan tentang puasa, perlu kita sampaikan bahwa di keluarga besar kita dan juga mungkin masyarakat secara umum tentu sudah hafal sekali kaitannya dengan landasan dasar hukum dari perintah ibadah puasa. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu khusus membicarakan tentang perintah puasa dan hal-hal yang dibolehkan dan dianjurkan, dan juga hukum-hukum tentang puasa itu sendiri. Nah, di dalam Al-Baqarah 183 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini perintahnya di situ kutiba, ditetapkan, diwajibkan kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Berarti kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang ada di rukun iman itu, rukun iman ya, maka ya baginya kalau berpuasa otomatis kan tidak diterima karena tidak beriman itu. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, termasuk kita semua, tentu menjadi kewajiban itu. Kalau umpamanya tidak menjalankan, mungkin tingkat keimanannya ini yang perlu dipertanyakan. Nah, kemudian puasa Ramadan ini ayyama ma'dudat, itu adalah hari yang sudah ditentukan. Jadi hitungan bulan Ramadan itu sudah ditentukan waktunya, yaitu bulan Ramadan kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari untuk puasa itu. Nah, ini dasar dari Al-Quran. Kemudian di dalam hadis itu juga ada hadis yang berbunyi, buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijji al baiti wa shaumi ramadan. Jadi di situ ada pondasi, ada bangunan dari Islam itu dibangun, salah satunya adalah dengan ibadah puasa Ramadan. Kemudian ada lagi hadis man qoma ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian ada mansoma, ada juga yang seperti itu, sama redaksinya hampir sama itu. Jadi dalil-dalil baik dalam Al-Quran dan hadis itu sangat kuat sekali untuk perintah ibadah puasa ini. Kemudian kalau kita berbicara puasa, maka tentu kembali kepada ayat tadi, ayyam ma'dudat. Jadi hari-hari yang ditentukan, maka syarat sahnya ibadah puasa itu kan harus masuk bulan puasa gitu loh. Nah, kapan puasa masuk? Ini kemudian dari literasi yang ada itu ada secara global itu ada 2 cara untuk mengetahui awal bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Ketika pergantian bulan itu kan mesti ada hilal di situ. Jadi kalau zaman Nabi ya melihat dengan mata telanjang gitu loh. Itu kalau sudah melihat hilal maka bulan berganti. Kemudian ada yang kedua berdasarkan Al-Quran itu dengan hisab, menghitung posisi benda-benda langit antara matahari dan bulan itu posisinya seperti apa gitu loh. Nah, kalau yang hisab ini khususnya Muhammadiyah itu menganut manhaj atau metode hisab untuk menentukan awal Ramadan. Nah, untuk awal Ramadan tahun ini insya Allah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Mbak ya. Karena menurut hisabnya itu ketinggian hilal, ketinggian bulan ketika matahari tenggelam pada tanggal 29 Sya'ban itu tingginya adalah plus 3 derajat 44 menit. Nah, sekian detik itu ya. Nah Muhammadiyah itu menganut wujudul hilal, artinya ketika matahari tenggelam kemudian bulan itu sudah wujud, maka kalau dalam perhitungan sudah hasilnya plus, itu otomatis sudah ganti bulan. Nah, berbeda dengan nanti yang pakai ru'yah itu mungkin berbeda, harus melihat bulan. Meskipun bulannya sudah wujud, tapi kalau bulannya belum bisa dilihat dengan mata telanjang atau mungkin dengan alat, itu belum masuk waktu Ramadan, maka digenapkan menjadi 30 hari untuk bulan Sya'bannya. Tapi kalau Muhammadiyah itu dengan wujudul hilal, dengan melihat secara dengan angka itu ya, dengan ilmu hisab itu hisab. Nah, insya Allah nanti plus 3 derajat itu mudah-mudahan semuanya sama, memulai sama ya. Soalnya kalau semuanya 3 derajat itu di seluruh Indonesia itu semuanya mendung, tidak nampak hilalnya, otomatis nanti ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan yang lainnya. Nah, untuk Syawalnya, 1 Syawal itu juga jatuh pada tanggal 13 Mei ya. Kebetulan tinggi hilalnya adalah plus 5 derajat. Insya Allah itu seluruh Indonesia sama. Kalau 5 derajat itu sudah tinggi. Nah Pak, kalau misalnya tuntunan ibadah puasa sendiri, kalau di masa pandemi seperti sekarang, itu dari pimpinan daerah Muhammadiyah ada ketentuan-ketentuannya nggak Pak? Ya. Berkaitan dengan ketentuan tuntunan ibadah Ramadan di masa pandemi ini, sebenarnya kan sudah beberapa pekan kemarin dari pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih kemudian setelah ditanfid diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian menjadi edaran tuntunan ibadah Ramadan di masa pandemi. Nah, di Majelis Tarjih tingkat wilayah, tingkat daerah itu sekedar sosialisasi. Nah, mungkin lewat podcast ini kita akan ikut mensosialisasikan bagaimana tuntunan ibadah Ramadan pada masa pandemi. Nah, tentu kita akan membacakan surat edarannya Mbak ya, biar nanti karena ini resmi, biar nanti menjadi pedoman. Yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah mengedarkan surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah dengan nomor 3
tahun 2021 tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19. Saya bacakan, Mbak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19 sesuai fatwa Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari edaran ini. Tuntunan tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Khusus bagi warga Muhammadiyah dengan seluruh institusi yang berada di lingkungan persyarikatan dari pusat sampai ranting hendaknya memedomani tuntunan ini sebagai wujud mengikuti garis kebijakan organisasi untuk berada dalam satu barisan yang kokoh bagaimana dalam surat As-Saff ayat 4. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan segera menjauhkan kita dari musibah ini. Ini tertanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah 22 Maret 2021. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI dan Sekretaris Umum Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MD. Ini surat resminya, Mbak. Ya. Kemudian kaitannya dengan tuntunan bagaimana selama COVID ini ada 13 poin yang menjadi tuntunan, poin-poin yang harus kita pedomani selama masa COVID ini. Tentu Muhammadiyah memberikan pedoman ini terkait dengan kehati-hatian. Artinya kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya Ramadan di masyarakat kita kan sudah sangat antusias sekali menghidupkan masjid, kemudian berkumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi dalam kondisi COVID ini Muhammadiyah betul-betul sangat hati-hati gitu loh. Sangat hati-hati supaya laju penyebaran COVID itu bisa betul-betul direm atau bahkan bisa dihilangkan gitu. Meskipun tidak 100% tapi paling enggak tidak ikut menyumbang gitu loh, tidak menyumbang penyebaran, sehingga Muhammadiyah perlu ada pedoman tuntunan khusus di bulan Ramadan di masa pandemi ini. Nah, kalau misalnya mau mendapatkan tuntunannya itu tadi, nanti bisa mengunduh di websitenya Muhammadiyah ya, Pak? Iya, banyak sekali. Sekarang sudah beredar, Mbak. Medsos sudah beredar ya? Iya, di Suara Muhammadiyah sudah ada poin-poinnya. Kemudian di web kita juga ada di web SMA. Ada di Mimbar itu sudah kita sampaikan poin-poin apa yang terkait dengan tuntunan Ramadan. Nah, Pak, kalau misalnya yang boleh untuk tidak berpuasa itu siapa aja nih, Pak? Golongan-golongan apa saja? Secara umum memang, Mbak, untuk tuntunan bagi siapa-siapa yang boleh tidak berpuasa itu kalau di dalam ayat itu kan wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jadi orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sakit, maridun au ala safarin, atau orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Nah, kemudian yang ketiga orang yang tidak kuat berpuasa, merasa berat berpuasa. Ini secara garis besar ada 3. Jadi orang yang sakit, kemudian orang yang sedang bepergian, kemudian orang yang berat untuk berpuasa. Nah, nanti kalau diurai lagi, ada yang boleh tidak berpuasa tapi mengganti hari lain di luar bulan puasa. Ada yang boleh tidak berpuasa tetapi hanya membayar fidyah, mengganti memberi makan satu orang miskin gitu ya. Satu orang miskin. Nah, kemudian kalau di masa pandemi ini di tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih itu di poin pertama itu puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Orang yang
kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik ini, terutama kaitannya dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik itu yang bergejala atau tidak, itu kalau memang dia khawatir dengan imunnya, maka boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari lain, gitu. Kaitannya dengan kondisi COVID ini. Berarti seperti kalau untuk yang terkena COVID itu nanti seperti kalau wanita sedang datang bulan seperti itu nanti diganti di hari berikut. Iya, di jadi luar itu bulan Ramadan. terkena COVID itu sama dengan dia sakit, ini kan, dia sakit dan kalau dia khawatir imunnya itu menurun, Iya. itu boleh tidak berpuasa. Termasuk begini, para petugas medis, baik itu dokter maupun perawat yang dia pada hari itu sedang bertugas untuk menangani COVID. Nah, orang yang bertugas itu kan sangat perlu ekstra imun itu ya, jadi dia harus hati-hati sekali. Seandainya khawatir ketika kemudian dengan tugas itu imunnya turun dengan berpuasa, maka boleh tidak berpuasa ketika sedang bertugas itu. Nanti diganti di hari lain. Gitu. Kalau itu ada kemungkinan ini nggak Pak? Apa orang tuh khawatir berlebihan atau khawatirnya itu maksudnya kayak dia itu sebenarnya nggak apa-apa puasa tapi kayak merasa aku nggak kuat nih aku kayak gitu loh Pak. Ya. Nah itu nanti gimana? Saya kira kalau masalah dia imunnya apa namanya menurun atau tidak, atau orang itu sakit seperti apa, itu nanti memang kembali kepada diri individu masing-masing gitu. Jadi ada orang yang apa namanya sakit, tapi sakitnya itu sebenarnya dia mampu berpuasa, tapi dia kemudian tidak berpuasa. Nah, di sini kan kemudian terjadi perbedaan ulama kalau tentang sakitnya seperti apa. Apakah kalau sakit yang pusing itu boleh meninggalkan puasa atau tidak dan sebagainya itu kalau sudah ke ulama, perbedaan ulama memang banyak terjadi perbedaan. Tapi di sini kalau umpamanya dalam kondisi itu kita mau berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik gitu. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan yang boleh tidak berpuasa, satu orang yang dalam sakit, dua orang yang dalam perjalanan, kemudian yang ketiga orang yang sedang berat untuk berpuasa. Tapi kalau kamu ingin berpuasa maka itu lebih baik. Artinya itu kan jangan sampai kemudian sakit itu menjadi alasan ya mungkin hanya sakit gitu, mungkin sakit panu atau sakit gatal kemudian tidak berpuasa, itu kan meringankan. Tapi tetap agama itu kan tidak memberatkan, artinya ketika memang kondisi sulit maka ada rukhsah di situ, keringanan yang harus kita ambil gitu. Nah Pak, kan ini lagi masa COVID dan sekarang juga pemerintah lagi gencar-gencarnya memberikan vaksin kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun guru. Nah, kalau misalnya divaksinnya itu waktu sudah masuk bulan Ramadan, itu nanti boleh atau enggak Pak? Ya, kalau puasa itu kan kalau kita melihat pengertian puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu termasuk perilaku atau mungkin kalau ya hubungan suami istri di siang hari itu ya dan sebagainya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu kan puasa, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian Al-Qur'an juga Allah berfirman, kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu. Di situ makan dan minum ada sesuatu yang masuk di dalam diri manusia melalui mulut, yang melalui tenggorokan itu. Nah ini kemudian beberapa ulama menegaskan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu baik itu cair maupun padat yang masuk dan melewati tenggorokan. Itu yang membatalkan puasa. Nah, kalau di
tuntunan dari Majelis Tarjih kaitannya dengan vaksinasi dan suntikan ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena tadi dia tidak meminum gitu loh. Tidak melewati tenggorokan tapi dari luar itu, dan tidak mengandung hal-hal yang nanti kalau menambah zat makan dan sebagainya, kan tidak itu. Maka kemudian Al-Baqarah ayat 187 tadi, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi puasa itu makan dan minumlah sehingga telah terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Artinya di situ puasa itu menahan diri dari mulai fajar tadi, mulai subuh gitu. Mulai subuh sampai terbenam matahari. Sehingga ya kalau vaksinasi di dalam tuntunan tarjih, fatwa tarjih kaitannya dengan vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Berarti sebenarnya tidak membatalkan kalau berdasarkan kajian yang ada ya Pak, karena memang tidak memasukkan sesuatu melalui tenggorokan seperti itu, jadi nggak masalah sebenarnya. Apalagi ditambah ini sangat darurat sekali Mbak, sangat darurat. Jadi apalagi nyawa terancam gitu loh. Maka sesuatu yang mungkin itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang kalau sesuatu yang dimasukkan ke tubuh meskipun tidak melalui mulut, tenggorokan, itu ada yang membatalkan gitu. Ada seperti itu kan, ada perbedaan-perbedaan. Nah dalam kondisi darurat itu apalagi tentu dikuatkan lagi karena untuk kemaslahatan, untuk keselamatan jiwa. Nah terus ini Pak, kan sekarang walaupun sudah menurun tapi kan terkadang tetangga kita atau di lingkungan masjid tempat tinggal kita itu kan mungkin ada yang terpapar virus. Nah kita sebagai yang insya Allah tidak terpapar sampai besok insya Allah nggak terpapar ya Pak. Nah itu kita harus bersikap seperti apa? Kadang kan pada dikucilkan seperti itu. Ya, kaitannya dengan kegiatan Ramadan nanti, baik itu sholat taraweh, mungkin kegiatan-kegiatan Ramadan yang akan kita jalankan ini, maka untuk poin di tuntunan ibadah Ramadan ini ada poin 4 itu bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan COVID ini Mbak ya, ada penularan COVID, maka sholat taraweh, kemudian sholat wajib dan yang lainnya itu dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Nah tentu di rumahnya masing-masing itu kan tetap tetap umpamanya keutamaan jamaah itu juga tetap dilakukan di rumah gitu loh. Bahkan kalau sholat jamaah, sholat taraweh dilaksanakan di rumah itu kan itu keuntungan nilai positifnya itu untuk keluarga itu kebersamaan. Mungkin nanti yang dulunya bapaknya tidak pernah jadi imam di masjid, ketika harus di rumah bersama keluarga dia harus jadi imam gitu loh, sehingga dia harus menghafal beberapa surat pendek mungkin ya kalau memang tidak biasa itu. Atau mungkin putranya yang sudah laki-laki yang sudah mungkin balik itu bisa menjadi imam gitu ya. Jadi dilatih gantian, umpamanya sholat isya-nya nanti bapaknya, orang tuanya, ayahnya, kemudian nanti tarawihnya mungkin putranya itu kan. Terutama di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu kan setiap tahun ada ujian praktik ismubah. Itu diantaranya adalah hafal surat An-Nas sampai Ad-Duha, kemudian surat Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Itu sudah cukup kalau untuk modal menjadi imam sholat tarawih itu ya. Jadi ini kesempatan itu loh. Tentu juga ini kalau kondisi masjidnya ada yang terpapar COVID itu ya. Karena memang ini untuk menghindari tersebarnya COVID tersebut ya. Gitu. Nah Pak, kalau pada saat bulan Ramadan itu kan banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan. Ada kultum, tarling atau syiar kepada anak-anak. Nah, tuntunannya untuk melakukan itu tuh seperti apa Pak? Berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan Ramadan yang sudah biasa dilakukan di masa sebelum pandemi, baik itu kultum, taraweh, kultum subuh, takjil, kemudian tadarus bersama, kemudian ada anak-anak itu mungkin dia taraweh khusus anak-anak dan sebagainya. Maka untuk hal keseperti ini tuntunan dari Tarjih atau pimpinan pusat Muhammadiyah ketika masjidnya ada di jamaah masjid itu ada yang terpapar tadi kan di rumah itu Iya, di kegiatannya di rumah. rumah itu loh. Kalau seandainya di sekitar masjid itu tidak terpapar COVID, maka yang bisa dilakukan adalah bisa dilakukan kegiatan-kegiatan itu, tetapi harus ada batasan-batasan. Artinya begini, umpamanya kultum yang tadinya kuliah 7 menit umpamanya, kan, tapi ada yang kemudian 20 menit, ada yang 30 juga ada. Itu harus dikurangi mungkin tinggal berapa ya, 5 menit atau 4 menit itu ya. Jadi dikurangi durasinya. Kemudian untuk jamaah, umpamanya diadakan jamaah taraweh, maka di masjid itu harus dibatasi kira-kira ya 30% lah, 30% jamaah yang biasanya, kemudian 30%-nya itu. Jadi tetap menjaga jarak, kemudian protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, itu harus dilakukan. Kemudian untuk anak-anak itu, terutama anak-anak dan lansia yang mempunyai komorbid penyakit bawaan, itu dianjurkan tidak di masjid, jadi cukup di rumah. Mengapa anak-anak itu dianjurkan di rumah? Karena yang namanya anak-anak itu meskipun sudah atur jaraknya dan sebagainya, namanya anak-anak kan belum tahu, mesti dia akan berkumpul, akan bermain bersama dan sebagainya. Ini mengkhawatirkan sekali gitu. Dan juga orang yang terkena penyakit komorbid atau orang yang punya penyakit bawaan itu juga sangat berbahaya sekali ketika dia terpapar COVID itu loh. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang memang di situ tidak ada yang terkena papar COVID, maka tetap harus mau dilaksanakan, harus menjaga protokol kesehatan COVID yang ketat sekali itu. Termasuk nanti takmirnya juga harus menyiapkan betul itu loh, sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan itu harus betul-betul dalam kondisi aman itu loh. Nah gitu ya teman-teman, jadi sebenarnya nggak apa-apa dilakukan asalkan menjaga protokol kesehatan dengan ketat, dan dengan catatan juga tidak ada yang terkena COVID ya Pak di lingkungan itu. Gitu. Nah Pak, kalau misalnya bulan Ramadan itu kan identik sama orang berlomba-lomba dalam kebaikan, ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah mungkin Pak Wahyu bisa memberikan pesan ke teman-teman semua supaya semangat dalam dalam beramal seperti itu. Untuk amalan-amalan utama lain di bulan Ramadan di samping menegakkan atau menggerakkan malam bulan Ramadan, menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan amalan-amalan termasuk tazkiyatun nafas atau tadarus, kemudian taraweh, kemudian ada etikaf dan juga yang lainnya, kajian-kajian lainnya. Tentu di bulan Ramadan juga merupakan tempat yang sangat utama sekali untuk kita memperbanyak infak, sedekah, dan terutama membayar zakat. Meskipun untuk zakat mal itu kan tidak harus di bulan puasa. Kalau zakat mal itu dikeluarkan ketika sudah memenuhi syarat, sudah sampai haulnya 1 tahun, kemudian jumlahnya sudah memenuhi ketentuan gitu loh. Jadi dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan, tidak harus bulan puasa. Tapi kan di masyarakat kita itu kebanyakan kalau membayar zakat itu di bulan Ramadan, mungkin melihat keutamaannya di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Tapi itu juga tidak salah itu loh. Nah untuk zakat fitrah sendiri itu memang
termasuk juga amalan-amalan di bulan Ramadan, dan semua infak, sedekah, zakat, baik itu mal atau zakat fitrah itu kalau bisa memang digalakkan betul, dan nanti penyalurannya, pentasarufannya itu tetap tidak keluar dari ini, untuk bagaimana supaya kita membantu orang yang terkena dampak COVID itu ya. Ini karena ini masih masa pandemi itu kan. Mungkin yang dulu untuk yang lainnya, tapi sekarang kita arahkan untuk ke sana. Meskipun yang lain juga sangat perlu gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semangat buat beramal, tidak maksudnya kita amalan-amalan itu kan tidak hanya di ibadah malam, tapi juga amalan-amalan seperti sodako, zakat itu karena dilipat gandakan ya Pak ya kalau di bulan Ramadan. Iya, dilipat gandakan. Ya, jadi yang mungkin kalau hari biasa itu 1, maka nanti dilipat gandakan menjadi 10 aja 700 itu ya. Lumayan ya Pak. Jadi sangat banyak sekali. Terutama ini Mbak, kalau mau membaca Al-Qur'an itu amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa itu loh. Jadi 1 huruf itu 1 kebaikan, setara dengan 10 kali kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dilipatkan lagi menjadi 70 sampai 100 gitu. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu seberapa huruf itu nanti dilipatkan. Apalagi kalau bisa khatam berapa kali itu. Tapi tidak kemudian kita harus mengejar khatam harus berapa kali, tapi meninggalkan bacaan yang benar itu kan. Kadang-kadang kita bacanya ngebut tapi makhorijul huruf dan tajwidnya juga jadi keliru, terabaikan. atau mungkin kita tidak pernah memahami artinya apa yang kita baca itu kan ya. Jadi kita harus tetap menyeimbangkan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi udah banyak banget tadi yang dijelasin sama Pak Wahyu. Kalau boleh saya ringkas sedikit ya Pak. Tadi seperti dalil perintah puasa itu sebenarnya sudah tertuang di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ya Pak ya. Terus ada beberapa golongan yang memang tidak boleh tidak berpuasa, atau mungkin memang tidak berpuasa ya Pak kalau misalnya boleh tidak berpuasa dan harus mengganti di hari lain. Tapi kalau misalnya wanita, misalnya datang bulan itu memang dilarang ya Pak ya, memang dilarang seperti itu. Terus nanti untuk yang boleh untuk tidak berpuasa tadi ada yang sakit, terus berpergian, dan juga orang yang memang berat untuk berpuasa seperti itu. Memang ada 3 secara umum. Terus kalau ada yang tanya lagi nih, vaksin boleh nggak sih kalau misalnya udah masuk bulan Ramadan? Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Wahyu kalau boleh ya Pak ya, karena memang tidak masuk tenggorokan seperti itu, tapi melalui jarum suntik. Dan inti dari puasa itu kan tadi menahan makan, minum, hawa nafsu seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalnya suntik vaksin itu kan tidak termaksud dari itu. Jadi sebenarnya diperbolehkan. Terus kalau misalnya ada tetangga kita atau di lingkungan rumah kita yang terpapar COVID, itu bukan diperbolehkan, lebih baik untuk di rumah ya Pak melakukan ibadahnya, baik itu sholat tarawih atau tadarus yang biasanya kita rame-rame di masjid. Mau nggak mau kalau misalnya memang ada yang terpapar, mau nggak mau harus di rumah saja. Tapi kalau misalnya tidak ada yang terkena COVID tetap diperbolehkan ya Pak, tapi dengan catatan menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dan durasi waktunya harus dikurangi kalau kultum dan sebagainya, pengajian dan sebagainya. Ya betul. Kalau COVID boleh pengajian loh Pak, tapi dengan daring. Iya bisa ya Pak ya, memanfaatkan teknologi. Iya, kalau masyarakat kita sudah sudah punya HP semua, tinggal daring. Iya bisa. Pengajian menjelang buka puasa daring, masjid Al-Mutakin. Takmirnya harus kreatif ya Pak ya. Nah terus tadi juga disampaikan sama Pak Wahyu kalau misalnya terkait dengan zakat, infak, sodako seperti itu yang dilakukan di bulan Ramadan itu
dilipat-lipat gandakan ya Pak ya. Nah, terus oh iya, ini juga tadi sempat kelewatan. Jadi kalau misalnya teman-teman kok melihat kok Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 1 Ramadan, karena memang hitungannya hitungan hisab ya Pak ya. Seperti itu, tapi tetap itu insya Allah sudah sesuai dengan tadi berapa derajat Pak? 3 derajat ya Pak ya, Ya, 3 hilalnya. derajat. 3 derajat Hilalnya ketinggian sudah 3 derajat. 3 derajat insya Allah pada tanggal 13 April 2021, insya Allah menjadi tanggal 1 Ramadan. Seperti itu. Nah Pak, mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Untuk menghadapi bulan Ramadan ini, saya kira mari kita menyiapkan diri baik jasmani maupun rohani kita. Jasmani dengan cara bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita untuk tetap fit itu ya, sehingga di bulan Ramadan nanti kita dalam keadaan sehat. Kemudian juga secara rohani, karena kita sudah masuk bulan Ramadan, bulan suci, mungkin kita harus mensucikan jiwa kita. Kita banyak beristighfar kepada Allah, kita banyak berbuat baik, mungkin saling memaafkan meskipun ini tidak ada tuntunan yang mungkin dari Nabi harus saling memaafkan, sehingga di budaya kita kan saling memaafkan sebelum Ramadan. Ini sebenarnya ini hanya spirit bagaimana supaya jiwa kita itu menjadi suci, sehingga ketika menjalankan ibadah Ramadan itu betul-betul siap itu tuh. Nah, sudah Pak? Sudah. Ya, seperti itu ya teman-teman, pesan dari Pak Wahyu, jaga jasmani dan juga rohani ya Pak, supaya siap dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi bisa nanti all out gitu ya Pak, nanti ibadahnya bisa maksimal walaupun Mungkin di masa pandemi. mengingatkan bagi anak-anak kita SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta mungkin atau yang lainnya yang masih punya hutang puasa. Iya. Mumpung ini belum masuk bulan puasa, silakan diingat-ingat, mungkin masih ada hutang berapa 1 pekan atau mungkin berapa hari, ini masih ada kesempatan. Iya, mumpung masih ada kesempatan. Itu nanti batasnya sampai sebelum tanggal sampai Ramadan, sampai sebelum Ramadan tidak boleh berpuasa. Jadi 1 hari sebelum Ramadan tidak boleh berpuasa, supaya ada perbedaan. Oh ini Ramadan, ini tidak. Gitu. Oh ya, itu ya berarti sebelum 12 April teman-teman yang masih punya hutang 11 harus sampai 11 April. Oh iya, 11 sampai 11 April nih masih ada waktu, yang masih ada hutang puasa segera disaur, karena kan utang sama teman aja disaur ya Pak, masa sama Allah nggak disaur gitu. Nah itu teman-teman perbincangan kita sama Pak Wahyu tentang tuntunan ibadah puasa di masa pandemi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menonton. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa diklik like, dan kalau mau subscribe itu jauh lebih bagus, karena nanti teman-teman gak akan ketinggalan video-video dari kita. Dan buat teman-teman yang mau info terupdate dari SMA Muha, boleh banget follow Instagram kita di @humas_SMA_muha_yogya, atau boleh juga ngikutin Facebook atau Twitter kita di @SMA_muha_yk. Nah, saya dan Pak Wahyu pamit undur diri. Mungkin kalau misalnya ada tutur kata kami yang mungkin kurang sopan atau menyakiti teman-teman, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Itu di luar kendali kami ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Mbak.